Selamat pagi teman-teman, saya dalam video kali ini akan memberi sharing mengenai IKU atau indikator kinerja utama untuk Kementerian Pariwisata ya. Tapi juga bisa dipakai oleh Dinas Pariwisata ya. Tapi ini tujuan utamanya untuk Kementerian Pariwisata. Jadi kalau Anda di kota-kota, di Pemprov, di Pemkot punya Dinas Pariwisata, biasanya digabung dengan kebudayaan ya. Anda juga bisa pakai 10 IKU ini. IKU Kementerian Pariwisata ini saya adopsi dari luar negeri ya. Jadi di negara-negara lain, di Singapura, di Malaysia, di Cina, di Korea, Jepang itu IKU Kementerian Pariwisatanya seperti yang akan Anda lihat ini ya. Jadi terukur dan juga ada targetnya ya. Nanti saya kasih angka targetnya juga. Oke. Jadi mari kita lihat ya. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu ya, nama saya Yodiya Antareksa teman-teman, saya seorang konsultan, saya pernah sekolah di Amerika, S2 HR, saya penulis 12 buku bestseller juga, dan paling bawah ini paling penting ya, jadi kalau kantor Anda atau lembaga kementerian Anda butuh konsultan Renstra, konsultan IKU, konsultan RJPP, silakan hubungi email saya ya, atau WA saya, oke? Ini materinya bisa Anda download secara gratis ya. Di link downloadnya ada di menu deskripsi video ini. Anda bisa lihat IKU dan target IKU untuk beragam kementerian ya. Hampir semua kementerian saya bikin. Juga IKU dan target IKU untuk presiden, gubernur, dan wali kota. Saya juga upload banyak video mengenai IKU ya di YouTube saya ya. Jadi Anda silakan simak dan subscribe YouTube saya. Oke? Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Inilah 10 IKU untuk Kementerian Pariwisata ya, atau Dinas Pariwisata ya. Ada kolom IKU, ada kolom kenapa itu penting, targetnya, contoh ilustrasi targetnya, dan cara ngukurnya. Yang pertama, yang paling penting ini ya, jumlah kunjungan wisman ya, wisatawan mancanegara ya. Kalau bisa 16 juta ya. Di Indonesia sekarang angkanya mungkin masih sekitar 10-12 juta. Kalau bisa 16 juta, syukur-syukur bisa 20 juta per tahun. Oke. Kemudian wisatawan Nusantara ini juga sangat penting ya. Banyak turis lokal yang ke Jogja, kalau liburan akhir tahun ya, ke Bandung, ke Bali, atau ke Dieng sekarang ya happening ya. Gara-gara Instagram, banyak tempat-tempat wisata lokal yang diminati para turis lokal ya. Salah satunya Dieng itu ya, Dieng itu happening. Nah itu juga bisa dilacak perjalanannya ya, 1 miliar kalau bisa per tahun ya, survei BPS gitu ya. Kemudian nomor 3 bisa dihitung juga ini devisa pariwisata sangat penting ya. Targetnya mungkin 25 miliar per tahun. Ya sangat penting ya, tergantung nomor 1 itu. Kemudian nomor 4, rata-rata lama tinggal ya, 7-8 hari. Kalau makin lama makin bagus ya. Utamanya turis yang punya banyak uang ya, turis Malaysia, turis Cina, turis Jepang itu banyak uangnya. Kemudian nomor 5 nih, rata-rata pengeluaran per wisatawan ya. Jadi kalau bisa tiap tahun bisa naik 5% per tahun. Oke? Diukur semua itu ya, Kementerian Pariwisata harus mengukur ya. Kemudian nomor 6 ini tingkat hunian kamar hotel-hotel di berbagai resort pariwisata ya. Kalau bisa tingkat hunian hotelnya itu 65% ya, sampai 70%. Syukur-syukur kalau peak season 100% ya. Oke. Nomor 7, kualitas dan daya saing destinasi prioritas ya. Jadi kalau bisa destinasi-destinasi yang jadi unggulan Kementerian Pariwisata itu punya standar. Jadi ada auditnya, standar internasional. Ya, misalnya Candi Borobudur, ada standar internasionalnya. Kemudian lokasi-lokasi turis di Jogja, di Bali itu kalau bisa ada sertifikasinya. Kemudian nomor 8 ini penting sekali ya, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata ya. Jadi kalau bisa naik 4-5% per tahun. Jangan stagnan atau bahkan jangan turun. Banyak kan kemarin PHK di hotel-hotel sepi, malah PHK gitu ya.
Kemudian nomor 9 sangat penting, ini survei random gitu ya. Puas nggak wisatawannya, wisatawan asingnya puas nggak dengan Indonesia? Atau wisatawan lokalnya puas nggak dengan Jogja, dengan Bali, dengan Bandung gitu ya. Dan yang terakhir itu pariwisatanya berkelanjutan ya. Jadi ekoturism gitu ya. Tidak melakukan penebangan hutan gitu ya, hutannya ditebang dijadikan villa, itu kan tidak bijak gitu ya. Di puncak Jakarta itu banyak villa yang berdiri di atas bangunan yang tidak legal gitu ya. Jadi inilah teman-teman ya, 10 IKU yang terukur, yang sangat solid, ada targetnya. Tolong teman-teman Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata berani mencantumkan IKU ini di websitenya. Jadi di website Kementerian Pariwisata atau website Dinas Pariwisata itu tabel IKU ini dimunculkan, termasuk targetnya. Kemudian nanti realisasinya tiap semester atau tiap triwulan, ya triwulan 1, 2, 3, 4 ditampilkan. Sehingga masyarakat umum bisa melihatnya dengan transparan. Oke? Mudah-mudahan IKU ini bisa Anda adopsi ya, bagi yang kerja di lembaga atau Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata, dan sektor pariwisata Indonesia makin cetar membahana. Oke? Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.